Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa kabarnya anak-anakku yang solid dan solihah pada hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga Ustaz doakan tetap semangat dan tetap mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari ini Ustaz kembali hadir untuk materi pembelajaran fikih lewat video pembelajaran ini. Insyaallah pada hari ini kita akan sedikit membahas, mengulas ya, seolah merangkum seperti itu, sambil nanti kita sama-sama mengerjakan beberapa latihan atau kegiatan yang ada di dalam buku ini ya. Jadi sebelumnya berarti anak-anak yang solid dan solid silakan dipersiapkan bukunya ya, dan dibuka dan mulai dari halaman ke 20 berapa nih? 20 halaman 19 ya. Kita akan meringkas hari ini dan juga sambil berlatih ya. Baik, anak-anak yang solid dan solihah, tapi sebelumnya sama-sama kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita dilimpahkan ilmu yang bermanfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa dengan membaca basmalah dan juga doa untuk menuntut ilmu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anak yang solih dan solihah ya, kita langsung saja meringkas ya materi kita pada hari ini, yaitu tentang pelajaran kedua, yaitu tentang infak. Nah, anak yang solih dan solihah, apa itu infak? Ada yang masih ingat infak? Pengertian secara bahasa apa? Membelanjakan. Kalau secara istilah apa? Membelanjakan atau menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hukum asal infak apa? Infak hukum asalnya adalah sunnah. Tetapi kemudian infak bisa berubah hukumnya menjadi wajib kalau infak itu adalah untuk menafkahi keluarga bagi seorang suami. Dia wajib menafkahi bagi keluarga. Atau misalnya bagi seorang yang akan menikahi seorang calon istrinya, maka dia wajib memberikan hartanya berupa mahar. Itu juga menjadi wajib. Nah, kemudian infak pun bisa berubah menjadi haram hukumnya kalau berinfak di jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau memberikan harta untuk melakukan perbuatan maksiat seperti itu. Kemudian kita juga telah belajar tentang manfaat dari kita memberikan infak. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, manfaat dari memberikan infak adalah kita lihat sama-sama ya. Halaman terakhir ya. Hikmah infak ini ya. Nah, seperti ini. Infak ya, manfaatnya ada dua. Manfaat untuk diri sendiri, insya Allah kalau sudah biasa berinfak, hati kita akan tenang, hati akan bahagia, juga insya Allah akan menambah keberkahan dan juga memanjangkan usia. Kemudian juga bisa menambah keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah juga hati kita, batin kita akan terasa puas biasanya kalau sering melakukan ibadah berupa infak. Kemudian juga insya Allah Allah pasti akan menambahkan kepada kita keberkahan dan rizki dari tempat yang, dari arah yang tidak terduga-duga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Firman Allah seperti itu ya. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, dengan cara apa? Dengan cara berinfak, memberikan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. La azidannakum. Niscaya kata Allah akan kami berikan tambahan bagi kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian ya kufur nikmat,
maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Kemudian manfaat untuk orang lain, insya Allah ya, infak ini akan bisa memperkokoh persaudaraan sesama muslim. Yang kedua, bisa meningkatkan syiar Islam. Yang ketiga, bisa mengurangi kecemburuan sosial dan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Dan juga kita bisa mewujudkan masyarakat yang peduli dan berjiwa sosial tinggi. Nah, kemudian kalau infaknya misalnya untuk pembangunan, insya Allah pasti itu akan membantu terwujudnya sarana ibadah dan tempat belajar bagi agama, bagi umat Islam. Contohnya misalnya infak untuk pembangunan madrasah, musola, masjid, pondok pesantren dan sebagainya. Itu kan menjadi tempat ibadah, tempat belajar, tempat sholat, tempat mengaji. Dan insya Allah berarti kita dengan infak bisa mewujudkan sarana ibadah untuk umat Islam. Dan insya Allah pahalanya akan senantiasa mengalir kepada yang berinfak untuk pembangunan tempat-tempat ibadah, insya Allah. Seperti itu sekilas untuk materi kita. Nah, selanjutnya hari ini kita akan sama-sama kita beralih ke buku ya. Kita sama-sama belajar ya, mengisi apa yang menjadi bahan itu kita ulangan kita ya. Kita lihat kabarnya bisa beralih nggak nih? Nah seperti ini ya. Kita lihat nih ya, latihan di halaman 26 diuji kompetensi. Nah ya, kita sama-sama lihat, silakan dibuka halaman ke-26 ya. Dibuka bukunya halaman 26. Ya, dibuka halaman 26. Aduh, kok nggak bisa gede ya? Oh, segini kayaknya nih. Silakan dibuka halaman ke-26 ya. Nomor 1 sama-sama diisi ya. Infak artinya A. Membelanjakan, B. Bantuan, C. Informasi, D. Kesempatan. Apa jawabannya? Apa? Iya, jawabannya adalah A. Membelanjakan. Nomor 2. Hukum awal infak adalah, hukum asalnya apa? Berinfak itu hukum asalnya adalah wajib, sunnah, makruh atau mubah. Iya, hukum awalnya adalah sunnah ya. Berarti bagian B jawabannya ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3 berarti harus geser nih sini. Set. Nomor 3 ya. Membelanjakan sebagian harta di jalan Allah disebut A. Shadaqah, B. Infak, C. Wakaf, D. Hibah. Jawabannya adalah B ya. Membelanjakan sebagian harta di jalan Allah adalah disebut infak. Nomor 4. Memberikan sumbangan untuk orang yang berjihad di jalan Allah termasuk infak apa? Sumbangan untuk orang yang berjihad di jalan Allah, sunnah, wajib atau mubah atau haram? Nah, wajib apa sunnah? Ya, itu bisa dilihat nanti ya, sama-sama dilihat. Kalau belum ini, dilihat di halaman berapa nih? Ya, di halaman 20 ya. Di halaman 20 bagian D, termasuk infak sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infak tipe ini ada 2 macam, yaitu infak untuk jihad, infak kepada yang membutuhkan. Jadi hukumnya adalah sumbangan untuk jihad di jalan Allah, hukumnya adalah sunnah, bagian C berarti ya. Kemudian nomor 5, hukum yang bukan manfaat. Nih Ustadz nyari petunjuk dulu nih ya, ini nih. Berikut ini yang bukan manfaat dan kegunaan infak adalah ya, A. Mendekatkan diri kepada Allah, B. Meringankan kesulitan orang lain, C. Menambah syariat Islam, D. Ingin dikenal dermawan. Nah, yang bukan manfaat apa? Yaitu D. Jadi jangan ingin dikenal sebagai
mawon. Ini bukan manfaat infak. Manfaatnya adalah A, B, C ya. Nomor 6, di bawah ini yang bukan hukum infak adalah jatuh ya. Yang bukan hukum infak apa? Sunnah, wajib, haram atau ikhlas karena Allah. Nah, tadi ingat ya, hukum infak awalnya adalah sunnah dan bisa wajib juga bisa haram tergantung kondisi tertentu. Berarti bagian D ini bukan hukum infak. Nomor 7, mempererat tali silaturahim termasuk A, rukun sedekah, B, syarat sedekah, C, ketentuan infak, D, manfaat infak. Ya, manfaat infak. Jadi manfaat infak salah satunya adalah mempererat tali silaturahim. Bagian nomor 8. Hal yang dapat menghilangkan pahala infak adalah sabar, ikhlas, tulus apa riya? Jawabannya adalah riya ya. Jadi riya itu bisa menghilangkan pahala infak. Riya itu apa contohnya? Yaitu biasanya sering diomongkan ya, ingin dilihat orang, ingin dipandang orang bahwa dia telah berinfak seperti itu. Itu berarti akan bisa menghilangkan pahala dari infak itu sendiri. Kemudian nomor 9. Berikut ini yang bukan merupakan contoh infak wajib adalah A, membayar mas kawin. Wajib enggak nih? Membayar mas kawin itu wajib. Menafkahi istri wajib enggak? Wajib. Menafkahi istri yang ditalak atau cerai wajib apa enggak? Nah, ini enggak ya. Seperti itu, yang dicerai tidak wajib dinafkahi, yang wajib dinafkahi adalah anaknya saja. Kemudian bagian D, membayar hutang wajib enggak? Wajib. Jadi bagian apa jawabannya? Nomor C ya, seperti itu. Nomor 10. Berikut ini yang merupakan contoh infak mubah adalah A, untuk berdagang, B, untuk membayar mahar, C, untuk berjihad di jalan Allah, atau D, untuk menafkahi istri. Kalau untuk menafkahi istri hukumnya apa tadi infaknya? Menjadi wajib. Berjihad di jalan Allah hukumnya apa? Sunnah. Infak di jalan Allah, berjihad di jalan Allah adalah sunnah. Untuk membayar mahar hukumnya apa? Wajib. Berarti D, A ya, berdagang, berinfak untuk berdagang, maka hukumnya adalah mubah atau boleh-boleh saja. Baik. Kita lanjutkan beberapa lagi ya. Kita lanjutkan ya. Lanjutkan ke bagian 2. Ya, bagian 2 nomor 1, 2 nomor lagi, sisanya nanti kerjain sendiri ya. Bagian 1. Bagian 2 nomor 1, membelanjakan harta dengan tujuan yang diharamkan Allah disebut membelanjakan harta dengan tujuan yang diharamkan Allah disebut apa? Infak haram. Infak yang diharamkan ya. Nomor 2, salah satu contoh dari infak mubah adalah mengeluarkan harta untuk apa? Untuk pembangunan mushola, masjid, atau untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja ya untuk hari ini. Silakan sisanya dikerjakan sendiri di rumah ya, tidak perlu dikumpulkan, tetapi mengerjakan ini sebagai ibarat untuk latihan dan untuk melatih apakah kita sudah paham atau belum materi untuk infak ini. Baik, silakan sisanya dikerjakan ya untuk latihan-latihannya seperti itu. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, rupanya untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini materinya dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.